Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada, salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Bersama saya Romagus Cesar, kita akan merenungkan Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan yang diajukan Yesus sangat sederhana, tetapi juga menjadi sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh mereka yang memang sudah punya motivasi negatif ketika menilai suatu tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Dan pertanyaan ini juga menggambarkan posisi berseberangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Orang yang berpikiran normal akan menjawab berbuat baik. Tapi karena orang-orang Farisi sudah punya pikiran negatif dan ingin memata-matai Yesus bahwa dia akan melanggar hukum Sabat, maka mereka diam saja. Karena ibarat maju kena mundur kena. Selanjutnya saudari-saudara, kita mendengar ada dilema di antara mereka, maka mereka diam saja. Menyembuhkan berbuat baik itu, menyembuhkan orang sakit itu baik, meskipun itu pada hari Sabat. Menyelamatkan nyawa itu baik, meskipun kalau itu berarti melanggar hukum Sabat. Itulah sebabnya saudari-saudara, konfrontasi menjadi meningkat ke pertanyaan, manakah yang lebih baik? Atau yang diperbolehkan pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Dengan pertanyaan ini saudari-saudara, lalu posisi Yesus dan kaum Farisi tergambar dengan sangat jelas. Mereka sama-sama datang ke rumah ibadah pada hari Sabat, tapi orang-orang Farisi tidak datang dengan niat beribadah, mendengarkan pewartaan sabda, tapi niat mereka adalah memata-matai dan mencari kesempatan untuk mendakwa Yesus atas kesalahan yang mungkin akan dia perbuat dalam kaitan dengan hukum Sabat. Dan pelanggaran itu, pelanggaran atas hari Sabat, tentu berpotensi kepada hukuman, bahkan hukuman mati kepada Yesus. Sementara Yesus sendiri di sisi yang lain, saudara-saudari, berniat selalu berbuat baik. Bagaimana kita tahu, Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan kabar baik, pembebasan dari segala macam
tekanan dari segala macam hal yang membelenggu orang, pembebasan dari macam-macam situasi yang menjerat masyarakat, termasuk dari penderitaan, dari sakit dan penyakit. Maka ia berada pada posisi menyelamatkan nyawa orang. Itu adalah sebuah perbuatan baik yang nilainya sangat sangat tinggi. Saudari-saudaraku, pertentangan Yesus dengan kaum Farisi ini berlangsung sepanjang dia masih hidup. Dan tentu saja kita tahu berakhir kepada hukuman mati, hukuman salib yang dijatuhkan kepada Yesus oleh Pilatus atas hasutan para pemimpin Yahudi, termasuk di dalamnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Di sini saudara-saudara kita menemukan bahwa persoalan bukan pada Yesus melanggar atau tidak melanggar hukum Sabat. Bukan itu. Melainkan pada pemahaman orang Farisi tentang agama, tentang hidup beragama. Bagi mereka, bagi orang-orang Farisi ahli Taurat, saudari-saudara, agama itu adalah ritus, rangkaian upacara, hukum, perayaan, dan gaya hidup yang harus diikuti, ditaati, dilakukan tanpa ada kesalahan apapun. Agama menjadi identitas yang memberi mereka kekuatan terutama di saat mereka tidak berdaya menghadapi kekuasaan orang-orang Romawi yang sedang menjajah bangsa Yahudi Israel pada masa itu. Agama menjadi ideologi. Dan pada sisi yang lain, saudari-saudara, Yesus melihat agama sebagai ungkapan iman. Kalau orang Farisi melihatnya sekumpulan ritus, rangkaian upacara, pelaksanaan hukum, Yesus melihat sebagai agama sebagai ungkapan iman. Agama menjadi hidup dan berguna karena agama melayani kemanusiaan. Dengan kata lain, saudara-saudari, agama jauh lebih dalam daripada sekedar sekumpulan aturan yang justru bisa sangat mengabaikan kemanusiaan. Mengabaikan kemanusiaan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pesan apa yang dapat kita tangkap, kita petik sebagai inspirasi untuk hari ini, saudari-saudara. Penghayatan agama kita, saudari-saudara, barangkali tidak sampai se-ekstrim orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi bisa jadi, sangat mungkin, sikap dan pola pikir daripada orang-orang Yahudi bisa hidup juga ada dalam diri kita. Ada dalam praktek hidup beragama kita. Ketika kita misalnya menunjukkan bahwa benih-benih itu ada melalui sikap, kata-kata, penghayatan hidup beragama saat ini. Kita mungkin juga sering tidak memberi tempat, tidak memberi penghargaan kepada orang-orang yang katakanlah mendapat karisma khusus untuk mewartakan iman. Untuk katakanlah mempunyai anugerah untuk karunia-karunia penyembuhan. Orang yang punya anugerah dan bakat, passion untuk menolong orang-orang sakit dan orang-orang menderita, anak-anak cacat, kaum difabel. Kita bahkan mungkin cenderung menilai semua itu sebagai semacam bentuk pameran kebaikan yang tidak perlu. Kita boleh berpikir, saudara-saudari, jika Yesus hidup pada masa kita ini, jika dia ada di tengah-tengah kita saat ini, kira-kira apa yang akan dikatakan Yesus kepada kita? Bukan tidak mungkin Yesus akan bertanya pertanyaan yang sama yang diajukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat?
berbuat baik atau jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Saudara-saudara, semoga kita ikut dalam gaya hidup Yesus karena kita telah memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Artinya kita memilih untuk mengikuti pola pikir Yesus, gaya hidup Yesus, cara berpastoral seperti Yesus. Bagaimana dia memperlakukan semua orang, terlebih orang-orang miskin yang menderita, mereka yang terbelenggu oleh macam-macam situasi, teristimewa belenggu agama juga. Saudara-saudara, semoga kita senantiasa mampu memilih untuk melakukan perbuatan baik, untuk mengutamakan kemanusiaan di atas segala macam peraturan, di atas segala macam ketentuan. Sebab sekali lagi, agama ada untuk melayani kemanusiaan. Agama menjadi bermanfaat, menjadi berfaedah ketika membawa kebaikan, membawa pembebasan kepada semua orang, sehingga semua orang boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Mari saudara-saudari kita ambil bagian di dalamnya, bukan menjadi hakim, bukan menjadi orang-orang yang suka memata-matai tindakan atau sikap orang lain yang sedang melakukan kebaikan, tidak mencurigai hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain, dan boleh ikut bersuka cita karena semakin banyak orang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan kepedulian Tuhan dalam hidup mereka, meskipun kalau itu berarti melanggar atau tidak menghargai tata aturan yang berlaku, sebab kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang harus menjadi pedoman, dan perbuatan baik harus selalu menjadi prioritas yang bisa kita ambil ketika kita berada dalam sebuah dilema, terutama ketika kita berada dalam dilema tentang praktek hidup beragama. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk memiliki hati seperti hatimu, yang mampu memilih yang terbaik, melakukan segala kebaikan, menyelamatkan, membebaskan orang, dan bersuka cita karena semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Moga-moga dalam hidup ini, dalam seluruh aktivitas kami hari ini, pelayanan kami, karya-karya kami senantiasa diteguhkan untuk berbuat baik, untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Semoga dalam situasi-situasi dilematis kami dimampukan untuk mampu dengan tegas memilih perbuatan baik yang melayani kemanusiaan daripada sekedar melaksanakan, menaati aturan yang tidak menolong kami untuk berbuat baik. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.